Baiklah, di sini saya akan menerangkan tentang persamaan garis lurus materi SMP kelas 7 semester ganjil. Apa kabar Ananda semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan ya sampai saat ini. Nah, silakan Tunas pimpin doanya. Oke, terima kasih kepada Tunas yang udah memimpin doa kita. Semoga pembelajaran kita dapat berlangsung dengan baik. Oke, sekarang Ibu absen dulu ya. Nah, ada teman Ananda yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa Hikmah? Dini, Bu. Dini. Kenapa Hikmah? Si Dini ada dibilang? Ada sakit dia. Sakit. Udah berapa hari Dini sakit? 3. Nanti kelas ini menjenguk Dini ya. Iya, Bu. Kalau tidak bisa nanti besok. Nah, dan juga di kelas ini semuanya jaga juga kesehatannya. Kan sekarang cuaca lagi nggak memungkinkan, kadang panas, kadang hujan gitu kan. Jadi mudah kita terserang penyakit. Jadi jaga pola makannya, sering olahraga juga. Nah, supaya kita semuanya masih diberikan kesehatan. Nah, oke. Sekarang Ibu mau mengetes kefokusan Ananda semuanya. Siap? Siap, Bu. Oke. Kalau Ibu bilang pegang hidung, Ananda semuanya pegang hidung. Oke. Oke, tapi kalau Ibu megangnya nggak sesuai, jangan diikutin. Oke? Oke. Oke. Mata, hidung, mulut, bahu, mata. Ya, nampaknya semuanya udah fokus ya. Sekarang kita masuk lagi ke pembelajaran. Nah, Anda semua sudah siap kan memulai pembelajaran? Sudah, Bu. Oke, sekarang kemarin Ibu udah mengingatkan kalau kita membawa penggaris dan membaca buku paketnya ya. Sekarang buka buku paketnya, itu halaman 120. Di situ kita akan mempelajari persamaan Garis lurus. ya, persamaan garis lurus. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran ini, Ibu akan memberikan tujuan pembelajarannya. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik mampu menemukan konsep persamaan garis lurus dari bentuk fungsi yang berkaitan dengan masalah konseptual dengan melalui diskusi yang tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan persamaan garis lurus dari masalah konseptual dengan tepat melalui latihan. Dan yang ketiga, itu peserta didik mampu menggambarkan grafik persamaan garis lurus dari masalah konseptual dengan tepat melalui latihan. Dan keempat, peserta didik mampu menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan garis lurus dengan tepat melalui latihan. Jadi pada hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama, menemukan konsep apa itu persamaan garis lurus, kemudian membuat persamaannya dan membuat grafiknya serta menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, ayo ingat kembali. Apakah Ananda masih ingat dengan koordinat kartesius? Ingat, Bu. Nah, apa itu Hikmah? Koordinat kartesius? Titik. Oh, titik. Iya. Jawabannya masih kurangnya, tapi udah bagus. Nah, ada teman-teman, ada Ananda lain yang bisa menambahkan jawaban Hikmah atau ingin menyempurnakan? Saya, Bu. Iya. Cynthia. Titik yang berada di bidang koordinat kartesius. Iya, koordinat kartesius itu adalah titik yang berada di bidang koordinat kartesius. Nah,
tepuk tangan dulu kepada Hikmah dan Cynthia yang udah berani ya memberikan pendapatnya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, sistem dari koordinat kartesius itu dipakai dalam menentukan setiap titik di dalam bidang dengan memakai dua bilangan yang biasa disebut sebagai koordinat X dan juga koordinat Y dari titik tersebut. Nah, di sini Ibu perlihatkan, Ibu contohkan titik 1,3 itu Basko kalau di sini dan 3,1 UNP. Nah, gimana kalau misalnya kita tarik sebuah garis yang melalui kedua titik tersebut? Nah, garis apa yang terbentuk, Ananda? Garis lurus. Ya, garis lurus. Nah, tadi kan sudah diterangkan kalau bidang koordinat kartesius itu adalah titik yang berada di bidang koordinat kartesius. Nah, bidang koordinat kartesius itu terdiri dari sumbu X dan Y. Ya, sumbu Y. Tadi Ibu udah mencontohkan ya 1,3 dan 3,1 di titik tersebut. Nah, di koordinat kartesius ini juga ada satuan 1, 2, 3. Nah, Ibu contohkan lagi. Contohnya itu di titik 2,1 dan 3,4. Ibu contohkan 1,2. Misalnya titik ini adalah PT, di sini ujung lagi. Nah, ada dari Ananda yang mau membuat sebuah garis yang melewati kedua titik tersebut? Saya, Bu. Coba Hikmah, ke depan Hikmah. Ini ada rollnya. Nah, setelah ditulis Hikmah tadi, didapat sebuah garis Lurus. Nah, dia sepanjang ini ya, sepanjang bidang ini kalau diperpanjang. Nah, jadi dari garis lurus ini bisa membentuk persamaan garis lurus. Nanti kita akan belajar bagaimana membuat persamaannya melalui kedua titik. Ya, jika diketahui gradiennya, nanti kita akan belajar. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya. Nah, sekarang kita ingat kembali. Masihkah Ananda ingat dengan fungsi linear? Tidak, Bu. Kenapa tidak? Kan kita udah belajar. Lupa, Bu. Lupa. Oke, sekarang Ibu ingatkan lagi ya. Nah, jadi fungsi linear itu ada yang ingin membacakan pengertiannya? Saya, Bu. Ya, Lia, silahkan. Fungsi linear merupakan fungsi yang pangkat tertinggi dari variabel bebasnya adalah 1. Kemudian, bentuk umumnya adalah Y sama dengan AX tambah B. nah, yang merupakan variabel bebasnya. Jadi, yang dinamakan variabel yang pangkat tertingginya adalah 1. Nah, kita lihat dulu variabel di sini apa, Nanda? Y dan X. Iya, Y dan X. Pangkat Y berapa? 1. Pangkat X? 1. Nah, itulah yang disebut dengan variabel bebasnya berpangkat 1. Nah, setelah kita mengingat koordinat kartesius dan fungsi linear tadi, jadi bisa dari situ itu kita
menemukan konsep dari persamaan garis lurus. Jadi persamaan garis lurus adalah persamaan yang membentuk apa tadi Ananda? Garis lurus saat digambarkan dalam bidang dan kurva yang dibentuk adalah linear, di mana dapat membentuk suatu persamaan. Bentuk umumnya itu akan memiliki dua variabel yang masing-masing variabelnya mempunyai pangkat atau berordo yang tertinggi adalah satu, seperti yang Ibu contohkan tadi ya. Jadi bentuk umum persamaan garis lurus ini adalah Y sama dengan MX ditambah C. Di mana? Nah, di mana Y ini merupakan apa, Nanda? Variabel. M? Gradien. Ya, gradien. X? Variabel. Dan C? Konstanta. Iya. Sehingga kita sudah mendapatkan bentuk umum dari persamaan garis lurus melalui konsep dari koordinat kartesius dan fungsi linear tadi. Sampai sini Ananda sudah mengerti? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu beri contoh. Ananda, Ibu berikan grafik. Coba Ananda perlihatkan apakah itu garis lurus atau tidak. Nah, grafik pertama itu merupakan garis lurus atau tidak? Iya, Bu. Iya, kenapa? Mari kita lihat. Ya. Nah, jadi garis lurus ini dapat membentuk suatu persamaan Y sama dengan 2X, di mana variabelnya di sini berpangkat berapa, Nanda? 1. Dan dia membentuk sebuah garis Lurus. Nah, jadi dapat dikatakan ini merupakan grafik persamaan garis Lurus. Nah, grafik kedua, apakah ini juga disebut grafik persamaan garis lurus? Iya, Bu. Nah, lihat persamaannya Nanda. Y sama dengan 4X dikurang 5. Itu pangkat variabelnya berapa? 1. Iya, jadi dapat dikatakan persamaan garis lurus. Nah, coba gambar yang ketiga. Apakah ini grafik persamaan garis lurus? Tidak, Kenapa? karena tidak lurus. Ya, Ibu akan memperbaiki karena di sini garis yang dibentuk oleh kurva ini tidak membentuk garis lurus dan juga persamaannya variabelnya itu berpangkat 3 ya, Nanda. Kan tadi persamaan garis lurus grafiknya berpangkat 1. Ya. Jadi tidak bisa dikatakan ini dengan persamaan Garis garis lurus. lurus. Nah, Ibu beri contoh lagi melalui persamaan. Tadi kan melalui grafik kan? Ya, Bu. Soal nomor pertama, apakah itu merupakan persamaan garis lurus, Ananda? Iya, Kenapa? karena pangkat variabelnya adalah 1. Iya, benar sekali. Coba kita lihat. Ya, memang benar. Ini merupakan persamaan garis lurus. Bagaimana dengan persamaan keduanya? Siapa yang ingin memberikan pendapatnya? Aku, Bu. Iya, Cynthia, silahkan. Itu tidak termasuk persamaan garis lurus. Kenapa? Karena pangkat variabelnya adalah 2. Nah, yang mana yang pangkat variabelnya 2 di situ? Cynthia? X pangkat 2. Iya, benar sekali. Yang ketiga, Persamaan garis lurus. kenapa? Karena pangkat variabelnya 1. Iya. Dan begitu seterusnya ya. Dan yang terakhir, Tidak. karena pangkat dari variabelnya
2. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari tentang persamaan garis lurus. Di sini Ibu ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, Ananda akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Dalam satu kelompok itu ada 4 orang. Nah, nanti Ibu akan membagikan ke masing-masing kelompoknya LKPD dan kertas karton. Jadi jawaban dari LKPD itu Ananda buat di kertas karton, dan nanti setelah selesai Ibu beri waktunya 15 menit. Kita presentasi ke depan ya. Bagi yang aktif nanti Ibu akan berikan bintang. Nah, sebelum dimulai diskusi ini, Ibu silakan baca petunjuknya dulu ya. Ya, Ananda. Ibu. Nah, Hikmah ambil. Lunas, Cynthia, Lia. Oke. Nah, setelah Ibu lihat tadi, alhamdulillah sudah banyak juga yang sudah aktif, dan ada juga yang masih kurang percaya diri dalam menjawab soal, dalam menyampaikan juga ya. Nah, untuk kedepannya Ananda lebih aktif lagi dalam pembelajaran kita ya. Ibu. Oke. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu persamaan garis lurus adalah persamaan yang membentuk garis lurus apabila digambarkan dalam bidang dan kurvanya itu membentuk linear, sehingga bentuk umum dari persamaan garis lurus ini di mana variabelnya mempunyai pangkat atau ordo yang berpangkat 1. di mana persamaannya tadi, bentuk umum persamaannya adalah Y sama dengan MX ditambah C. X dan Y merupakan variabel, M adalah gradien, dan C adalah Konstanta. Nah, sampai sini Ananda semua sudah mengerti? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Nah, minggu depan kita akan mempelajari tentang gradien, bagaimana membuat persamaan garis lurus ini melalui 2 titik dengan jika diketahui gradien, dan seterusnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya bawa lagi penggarisnya, alat tulisnya, dan silahkan itu halaman 131, kerjakan latihan ya Ananda. Ya, Di Bu. halaman 131 kerjakan latihan di buku latihannya nomor 1 sampai 10. Sudah dicatat Ananda? Sudah, Bu. Oke. Nah, setelah kita menyimpulkan tadi dan pemberian latihan, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Mari mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Ibu minta maaf atas kesalahan Ibu hari ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.